Oke, udah record. Ya, ada beberapa cara dengan cara menginput variabelnya. Di sini ada variabel view. Di SPSS itu kita punya dua window ya, ada data view sama variable view. Untuk memulai, kita membuat dulu nama-nama variabelnya. Namun untuk mempermudah kita bisa import seperti halnya di Smart PLS, import dari Excel. Di file juga sama, kita bisa import dari Excel. Klik file, caranya, kemudian open data. File tipenya kita ganti dulu menjadi Excel. Nah, sekarang kita cari filenya ada di mana. Yang pernah saya kirimkan. Wow, kok zoom. Oke, di lampiran. Kita lihat yang regresi berganda. Ya, regresi data primer. Nah, ini ada beberapa sheet ya. Ada sheet X1, X2, kemudian Y. Kita lihat sheet yang pertama, X1. Nah, ini otomatis masuk ya. Sekarang kita perlu memperbaiki atau tidak. Kita tinggal klik variable view. Ini ada X11, di sini ada skor ya. Kalau kita membuat di data Smart PLS, kita tidak menjumlahkan skornya, tapi kalau di SPSS itu kita jumlahkan skornya. Caranya gimana? Kita buka dulu, lihat. Regresi berganda. Agak ribet memang, lebih mudah itu Smart PLS. Tapi banyak dosen-dosen yang meminta SPSS. Regresi data primer. Oke. Kalau tadi kita di Smart PLS itu digabung X1 sampai dengan seluruh variabel itu di dalam satu sheet. Tapi kalau untuk SPSS tidak, kita buat per variabel. Dan kita bisa nggak pakai dimensi? Enggak. Ya, kalaupun kalian mau pakai dimensi itu harus pakai analisis faktor ya. Faktor confirmatory faktor analisis itu agak-agak ribet, lebih enakan pakai Smart PLS. Oke, dijumlahkan ya. Jadi X11 sampai X110 dijumlahkan. Ini adalah penjumlahan dari seluruh indikator untuk masing-masing responden. Oke, ini yang akan kita uji validitas. Ya, kita terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas. Caranya gimana? Nah, ini kebetulan datanya bukan data nominal, tetapi data ordinal. Ya, kita ganti. Data ini adalah data ordinal. Oke. Kita balik ke data view. Nah, sekarang klik analyze. Caranya ada dua cara ya. Yang pertama adalah menggunakan correlate bivariate. Masukkan semuanya kecuali yang responden. Kita balikin yang responden. Klik Pearson, ya ini udah default ya. Flake signifikan sama to tail. Klik OK. Oke, kita akan maximize dulu. Oke. Cukup perhatikan yang X1 di sini. 0,59 ini valid tidak. Nah, cara untuk menentukan indikator ini valid atau tidak, kita harus melihat R tabel dengan R hitung. Ya.
dengan terlebih dahulu melihat sampel. Jumlah sampelnya ada berapa? Sampelnya ada 30. Sekarang di mana lihat R tabelnya? Coba kita lihat buku saya di lampiran. Oke, nilai R tabel. R tabel untuk level of significant 5% di sampel 30. Berapa? 0,361. Ini adalah R tabel, ya. Catat ya, R tabelnya 0,36. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Untuk indikator X11, nilai R hitung, ini R hitung ya, atau korelasi. R hitungnya adalah 0,59. Lebih besar atau lebih kecil dari 0,36, Panji? Halo? Masih menyimak saya? Ibu. Oke, nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,36? Kelihatan nggak? Ini adalah 0,59. 0,59 lebih besar dari 0,36, maka indikator X11 itu dikatakan valid. Ya, untuk X12 nilainya juga sama di atas 0,36. Ya, untuk X13, X14 sampai dengan X110 nilai korelasinya melebihi R tabel. Ya. Berarti semua indikator dikatakan valid. Tidak ada yang di-drop. Itu cara untuk menguji validitas. Oke, karena di sini valid semua, kita akan lanjut menguji validitas untuk X2. Caranya, klik file, open data, sama kayak tadi. Kemudian klik Excel, regresi data primer. Kita cari sheet yang X2. Klik OK. Oke, ini yang X1-nya kita delete ya. Clear. Nah, kita ganti pakainya V, nggak apa-apa deh. Kita ganti ini jadi ordinal. Oke, ada yang mengatakan ini harus scale karena memang harus diintervalkan dengan menggunakan Microsoft Successive Interval. Ini kelemahan SPSS ketika menganalisis data ordinal ya, harus di MSI-kan. Yang tidak paham software ya asal aja jeder ya, sebenarnya ini nggak bisa. Oke, kita mulai analis lagi. Caranya korelat, bivariat, masukkan, ini dikeluarkan. Klik OK. Sama tadi rule of thumb-nya, nilai R tabelnya adalah 0,36. Kita perhatikan di sini ada nggak yang di bawah 0,36? Semuanya di atas 0,36 berarti bisa dikatakan seluruh indikator di dalam X2 itu adalah valid. Bu, misalkan saya mau ganti aja deh ke X2, tadi kan X1 boleh. Kita
Kita balik ke data. Kita ganti variabelnya. Tadi ini adalah responden ya. Ini adalah X21, X22, X23, X24, X26, X27, 8, X29, X2, 10. Ini adalah jumlahnya ya. X2. Oke, ini data view-nya. Udah berubah. Nah, sekalian, bagaimana cara untuk membuat data frekuensi tadi yang nilai rata-rata ya, min-nya. Kita bisa klik analyze atau bisa pakai Excel, itu bebas. Kita bisa deskriptif, pilih frekuensi, kemudian masukkan X21 sampai dengan X210 saja. Klik statistik. Cukup kalian klik min. Median. Tidak perlu ya. Nilai rata-rata saja. Ini nggak perlu juga. Kalau mau perlu skewness kurtorsis juga tidak apa-apa. Standar deviasi silakan aja. Mau diklik semua juga nggak apa-apa. Klik OK. Nah ini ya. Ini frekuensinya. Oh yang jawab ragu-ragu ada 6 orang. Presentasinya 20%. Yang jawab setuju ada 20 orang. Presentasinya 66,7%. Yang jawab sangat setuju ada 4 orang. Presentasinya 13,3%. Ini bisa juga melalui Excel. Kalau ini mudah. Nilai rata-rata untuk X21 berapa? Nilai rata-ratanya adalah 3,93. Cukup fokus di min. Ya. Berarti 3,93 kecenderungannya apa? Kecenderungannya setuju. Berarti responnya bagus. Sekarang X22. Lihat nilai rata-ratanya 3,83. Ini kecenderungannya bagus semua. Kecuali jawaban X25. Dia kecenderungannya negatif. Dan juga jawaban X210. Oke, ini nanti dibuat di dalam deskriptif analisis ya di bab 4 yang tadi ada tabel frekuensi. Nah, uji validitas variabel Y pun dilakukan sama halnya seperti uji validitas di variabel X1 dan X2. Ya, lakukan hal yang sama untuk menguji validitas di variabel Y. Sekarang kita kembali bagaimana cara menguji hipotesis setelah uji validitas reliabilitas atau bagaimana cara menguji reliabilitas dulu. Oke, kita balik ke X1 misalkan. Ya, kita akan uji reliabilitas. Klik analyze, scale, reliability analysis. Masukkan semuanya. Ya, responden kita balikin. Klik statistik. Klik item. Scale. Ini diklik semua yang sebelah kiri ya. Kemudian correlation. Continue. Oke, ini direkam, nanti saya coba upload di YouTube ya. Nah, ini reliabilitasnya. Fokus hanya di crown batch alpha. Jika nilainya lebih dari 0,7, maka variabel tersebut dikatakan reliable. Bagaimana mengukur reliabilitas masing-masing indikator? Fokus di item total statistik. Ya. Nah, sebenarnya uji validitas juga bisa dilihat di sini. Ada dua cara. Menguji menggunakan Pearson correlation tadi yang bivariat, atau melihat corrected item total correlation. Kalau ini lebih dari 0,3 angkanya, berarti dia valid. Tapi kalau di bawah 0,3 berarti dia tidak valid. Dan dilihat di sini semuanya valid.
Crown batch alfanya juga di atas 0,7 untuk seluruh indikator pertanyaan. Berarti dapat dikatakan bahwa validitas dan reliabilitas untuk variabel X1 di sini diterima, ya, atau valid dan reliable. Untuk X2 dan Y, lakukan cara yang sama. Sekarang kita akan balik ke data. Nah, kita buat sheet yang ketiga. Caranya sama, klik open. Kalian nanti bisa lihat data mentahnya ya di Excel. Open data. Kemudian pilih Excel. Masukkan lagi yang tadi, regresi data primer. Kemudian klik sheet hasil penjumlahan. Ya, regresi. Jadi regresi ini merupakan penjumlahan dari X1 yang tadi ya, jumlah di sebelah kanan, X1, X2, X3 digabung ya. Oke. Ini X1 yang sudah dijumlah untuk masing-masing responden dari 10 item pertanyaan, X2 juga dan Y juga. Ya, atau kalian bisa copy juga dari sini. Nih yang hasil akhir. Ini ya. Ini X1. Kemudian dari sini hasilnya X2. Ini dan juga Y, ya. Oke. Kita akan analisis regresi. Di dalam SPSS dengan Smart PLS beda. Di SPSS harus melalui uji asumsi klasik untuk mendapatkan BLUE, namanya Base Linear Unbiased Estimator. Oke, apalah itu nanti kalian baca sendiri ya, dan kalian pun harusnya sudah memahami karena sudah lulus statistik dan MATLAB. Klik Analyze, klik Regression. Cukup lihat saja ya, beda rasanya kalau ketika praktek itu walaupun kalian mungkin sekarang nggak pegang laptop, tapi pernah melihat bagaimana prosesnya, itu lebih mudah ya. Klik linear, dependent variable adalah Y, independennya adalah X1 dan X2, ini boleh sambil tekan kontrol, masukkan independen. Kalau independennya ada 4 ya masukkan 4-4-nya, kalau ada 5 ya masukkan ke 5-nya. Oke, setelah itu klik statistik. Nah, baru kita mulai klik R-square change untuk melihat goodness of fit model, deskriptif untuk melihat nilai rata-rata atau tendensi, part and partial correlation untuk lihat korelasi masing-masing variabel, collinearity diagnosis untuk melihat multikolinearitas yang termasuk salah satu uji asumsi klasik, Darwin-Watson juga untuk melihat uji asumsi klasik autokorelasi. Kemudian setelah itu klik continue. Nah, kita akan menguji normalitas. Nah, untuk menguji normalitas, heteroskedastisitas, kita akan memasukkan S-resid ke Y dan Z-pred ke X. Kemudian klik histogram, ini untuk uji heteros, ini untuk uji normalitas. Klik continue, setelah itu save, klik standardize, continue. Oke. Nah, ini hasilnya. Nanti kalian pelajari lagi dari buku-buku statistik atau bisa lihat buku saya di Perpus. Kita lihat korelasi masing-masing variabel X1 dan X2, korelasinya positif dan korelasinya nilainya di atas 0,5, berarti ini 0,601 kuat, 0,546 cukup kuat. Ya. Pengaruh X1 lebih bagus dibandingkan pengaruh X2. Sekarang lihat R-square-nya, modelnya hanya 42%. Ya, artinya 42% misalkan ini kita bicara kinerja penjualan dipengaruhi oleh kualitas produk dan harga sebesar 42%. Sisanya adalah error. Sisanya sebesar 58% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, sebelum ke uji hipotesis, kita lihat dulu uji asumsi klasiknya.
Di SPSS untuk melihat multikolinearitas itu dilihat dari nilai korelasi tadi kecil ya sehingga tidak terjadi multikol, atau bisa dilihat dari nilai toleransi dan PIV. Jika nilai toleransinya di bawah 1 berarti dia tidak terjadi multikol. Begitu juga dengan nilai PIV-nya. Berikutnya kita lihat uji normalitas dari grafik ya, terlihat berbentuk lonceng. Kalau berbentuk lonceng berarti tidak terjadi outlier atau data terdistribusi secara normal. Dengan dipertajam oleh plot ya, dot-dot ini membentuk garis diagonal. Kalaupun ada error, errornya memang masih mendekati garis diagonal, nggak loncat-loncat ya. Berarti data tersebut menunjukkan distribusi yang normal. Oke, di dalam heteroskedas ini, ya scatter plot yang kedua menunjukkan uji heteroskedas. Ya, ketika dot-dotnya tidak membentuk suatu pola, apakah bentuknya lingkaran atau bentuk kotak atau membentuk diagonal, dia tersebar secara luas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji-uji asumsi tersebut memenuhi, ya, sehingga bisa lanjut kepada uji asumsi, uji hipotesis. Nah, di dalam uji hipotesis kita fokus di dalam koefisien. B di sini adalah beta, ya. Kalau di SPSS ada konstanta nilai A. Kalau di Smart PLS itu tidak ada alfa. Berarti modelnya adalah kinerja penjualan misalkan atau penjualan sama dengan alfa, alfanya adalah 16,3 ditambah beta 1, beta 1-nya adalah 0,347, 0,347 X1, X1-nya misalkan price atau misalkan kualitas produk KP. Ditambah 0,251 X2, X2-nya misalkan brand image. Ya. Ini model regresinya. Inilah yang digunakan untuk menguji hipotesis. Artinya apa? Ketika kualitas produk naik 1, ya, maka penjualan akan naik sebesar 0,347. Signifikan tidak? Pertanyaannya. Lihat, di sini signifikansi atau p-value. Jika nilainya di bawah 0,05 maka signifikan. Berarti ini signifikan. Artinya hipotesis pertama diterima. Namun untuk X2 terhadap Y, ya, dia nilainya di atas 0,05. Berarti hipotesis ditolak. Nah, ada dosen yang mengatakan ada hipotesis bersama atau hipotesis simultan. Dilihatnya dari mana kalau di SPSS? Untuk uji simultan yang umum digunakan oleh dosen-dosen penganut uji simultan, mereka men-treatnya di signifikansi ANOVA. Jika nilai signifikansi di ANOVA lebih dari 0,05, maka tidak terjadi pengaruh simultan. Tapi kalau di bawah 0,05 terjadi pengaruh simultan atau bersama-sama X1 dan X2 terhadap Y. Dia mengklaim inilah uji simultan, walaupun nggak masuk akal. Tidak ada beta di sini. Bagaimana dia bisa menguji hipotesis simultan? Ini adalah sesungguhnya goodness of fit model. Minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Ya, itu maknanya sebetulnya. Tapi it's okay, ikuti aja lah. Yang penting kalian cepat lulus. Ada pertanyaan? Selesai ya. Itu saja pembahasan SPSS untuk menguji hipotesis data primer. Bu, bagaimana kalau uji hipotesisnya pakai data sekunder? Itu lebih mudah lagi, jauh lebih mudah. Kenapa? Karena tidak perlu uji validitas reliabilitas. Proses yang langsung uji hipotesis yang dilakukan. Oke, sekilas saja sambil menunggu waktu selesai. Kita balik ke data. Kita buka data baru. Open data, ini adalah metode impor ya. Ke Excel. Kemudian kita langsung ke regresi berganda. Pengaruh harga dan iklan terhadap permintaan. Oke, di sini ada data bulan Januari sampai Desember di tahun 2019 anggaplah ya. Di bulan Januari dengan harga Rp6.000 dan iklan
3 kali tayang misalkan, atau misalkan di sini dalam bentuk rupiah 3 miliar per bulan misalkan. Total permintaan adalah 205 juta unit misalnya ya. Ini Februari ketika harga 5, iklan 5, ternyata permintaan langsung meningkat. Kita akan buat estimasi modelnya ya. Ada 2 hipotesis, harga berpengaruh negatif terhadap permintaan, iklan berpengaruh positif terhadap permintaan. Kalau ada penganut simultan ya sudah, harga dan iklan berpengaruh bersama-sama terhadap permintaan. Tinggal klik analyze, langsung ke regression, linear, harga masukkan di independen, iklan masukkan di independen, permintaan masuk di dependen, kemudian klik statistik, dicek list semuanya yang sebelah kanan, kemudian Darwin-Watson, continue, klik plots, ya, ini zip rate dx, x rate dy, ada histogram, ada normal probability, continue, kemudian di sini set, boleh klik standardize untuk nanti melihat outlier, klik OK, udah selesai, ya, tinggal lihat korelasinya. Harga berpengaruh negatif, betul, iklan berpengaruh positif. Ya, namun pengaruhnya lebih kuat harga karena nilainya lebih besar. Sekarang lihat R-nya, nilai R square-nya 95% harga dan iklan menentukan total permintaan. Wow, keren ya, modelnya bagus banget. Sekarang kita lihat ANOVA-nya, model goodness of fit modelnya juga sangat bagus, signifikan di 1%, atau istilahnya kalau orang bilang simultannya berpengaruh simultan. Sekarang kita lihat langsung ke uji hipotesis. Kalau uji asumsi klasik, bagus ya, ini di bawah 1. Untuk multicall-nya, kita lihat distribusinya, ini juga normal. Atau bisa juga dilihat dengan menggunakan non-parametrik ya. Uji normalitasnya, ada macam-macam banyak. Oke, kita fokus ke koefisien, ke nilai signifikansi. Harga betul terbukti berpengaruh negatif, harga naik Rp1, maka permintaan turun Rp23. Iklan naik Rp1, maka penjualan atau permintaan naik Rp24. Dan nilainya signifikan. Hipotesis pertama terbukti bahwa harga berpengaruh negatif signifikan terhadap permintaan. Iklan berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan. Tinggal nanti dibahas, disesuaikan dengan teori penelitian terdahulu dan fenomena di dalam pembahasan. Lalu disimpulkan di bab 5, dibuat keterbatasan dan saran. Oke, selesai untuk 2 software. Ada pertanyaan? Mungkin nanti direview lagi Bu di videonya. Oke. Semangat ya. Agak pusing soalnya. Ya, harus diulang-ulang memang. Ya, segera Iya. input segera. Yang penting datanya dulu ada deh, ya. Minggu depan, nih, progres berikutnya minggu depan sudah olah data semua. Ya. Ya, Bu. Harus dicoba di dalam minggu ini. Nanti saya share hasil yang SPSS. Sayang ya tadi yang second order nggak saya rekam ya. Saya pikir pernah waktu itu dibuat juga sama Pak Riza waktu di workshop ya. Waktu di workshop kita kan nggak cukup waktu itu. Makanya nggak saya kasih second order.